Halo pemirsa, Anda kembali bersama kami Cemara 19 Channel. Saya Hendra Smo akan bersama Anda dalam program talk show Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia, sebuah buku capaian pemerintahan Jokowi yang ditulis Darmawan Prasojo. Pemerintahan Jokowi memiliki perhatian serius terhadap pembangunan desa. Bagi Jokowi, desa adalah tulang punggung bangsa karena separuh penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Dan desa yang menjadi wajah Indonesia identik dengan kemiskinan, keterpinggiran, dan keterbatasan. Dan membangun dari pinggiran yang menjadi konsep penting pembangunan Jokowi, diantaranya dilakukan dengan membangun dan memberdayakan desa. Sejak dimulainya pemerintahan di tahun pertama, Jokowi mengelontorkan dana sebesar 20,7 triliun rupiah untuk dikelola masyarakat desa. Dan secara bertahap, hingga tahun 2019, total anggaran yang telah digelontorkan ke desa sebanyak 257 triliun rupiah. Dana desa itu dipergunakan untuk pembangunan dan pembenahan infrastruktur desa, mulai perbaikan jalan desa, pembuatan irigasi pertanian, pasar desa, dan sejumlah infrastruktur lainnya. Saat ini kita menyaksikan bagaimana desa-desa di Indonesia semakin berdaya, bergerak maju, banyak potensi desa mulai terkelola secara optimal berkat pembenahan infrastruktur desa yang paling kentara, bermunculan destinasi wisata baru di banyak desa, ada pergerakan ekonomi di sana. Bermunculan juga badan usaha milik desa yang progresif, mengelola potensi desa mereka. Orang-orang di desa mulai membuktikan dirinya mampu mengelola potensi daerahnya. Sejauh mana keberhasilan kebijakan Jokowi dalam pembangunan desa sudah dicapai? Apa tantangan dan kendala? Bagaimana sebenarnya keberhasilan program pembangunan desa di era Presiden Jokowi? Saya akan berbincang langsung dengan Dr. Ari Sujito, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Halo Bung Cito. Halo Bung Hendra Smo. Apa kabar? Kita sehat, lama kita ketemu lagi, sehat-sehat. Saya senang sekali bisa ketemu Bung, lama kita ketemu. Baik, sebelum saya berbincang lebih jauh dengan Dr. Sujito, mari simak tayangan berikut ini. Program-program yang sudah berjalan, contoh infrastruktur, jalan sampai ke pelosok-pelosok sekarang sudah bisa dilalui oleh kendaraan, sehingga memudahkan transportasi terutama hasil panen. Desa ini satu untuk pembangunan, dua untuk pemberdayaan. Pembangunan yang tahun 2018, satu GOR, dua TPT, 3 air bersih. Bisa dirasakan lah pengairan, kirim saluran air, apalagi jalan yang tadinya jalan berbatuan, becek-becek, sekarang dipelur, di tembok-tembok, bahkan yang rawan longsor sekarang sedikit-sedikitnya bisa ditanggulangi lah. Desa dulu dengan desa sekarang ada perubahan. Bung Cito, Anda sudah baca buku Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia dan Anda juga sudah lihat tayangan tadi. Apa yang membuat Anda terpukau? Adakah yang membuat Anda terpukau? Buku ini memang menjadi catatan penting. Kalau kita menekankan pada isu desa, kepemihakan seorang pemimpin pada kelompok-kelompok marginal, kekuatannya ada begitu. Saya ingat itu ketika Jokowi itu terpilih tahun 2014, kemudian 2019 terpilih lagi. Karakter kepemimpinan Jokowi itu lebih memberi
aksentuasi kepemihakan pada rakyat. Maka saya baca buku ini ketika ada beberapa paragraf, ya saya nggak asing itu dengan cara pandang, perspektif yang dituliskan oleh Darmawan atas kesaksiannya pada Jokowi itu adalah membangun Indonesia dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran. Ini satu cerita yang kalau kita bandingkan dengan pemimpin yang lain, saya kira salah satu karakter yang dimiliki seorang pemimpin yang mendahulukan mereka yang terpinggirkan itu. Nah, itu desa. Nah, kebetulan Mas Hen, saya itu dulu tahun di mana sebelum 2014 itu kita membuat konsolidasi memperjuangkan desa. Yang disebut dalam buku ini kan sebetulnya adalah era di mana kebangkitan desa dilakukan. Nah, memang itu butuh pemimpin. Di beberapa kasus saya lihat Jokowi itu menunjukkan yang tadi Mas Hendra sebut, beberapa bab yang ditulis juga kesaksian dari Darmawan ini adalah desa itu jumlahnya banyak. Sekarang aja 74.983, ya itu artinya alamat orang-orang miskin di situ, alamat mereka yang tereksklusi oleh pembangunan. Nah, karena Jokowi itu adalah pemimpin yang memiliki karakter untuk membuat orang yang terpinggir menjadi ke tengah, maka sebetulnya memberi perhatian desa itu sesuatu yang sangat penting gitu. Saya bersama teman-teman waktu itu melakukan advokasi dan saya lihat memang ada capaian cukup serius gitu. 5 tahun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebetulnya yang melandasi transformasi desa ke sana gitu. Dan saya lihat juga waktu Jokowi kampanye bicara soal itu gitu. Nah, kita juga sering berkomunikasi Mas Hen dengan asosiasi para kepala desa itu. Dan tadi yang diantarkan oleh Mas Hendrasmo, BUMDes itu adalah salah satu kekuatan ekonomi desa yang tujuannya adalah menghimpun energi yang berseraan itu. Jadi poinnya adalah Jokowi ini dengan perspektif atas undang-undang desa adalah mengubah desa yang dari objek menjadi subjek. Itu dulu katanya. Wujudnya apa? Rekognisi, pengakuan. Desa itu bagaimana juga dia lahir lebih dulu dibandingkan republik ini gitu. Dan dari cerita ini saya baca buku bagaimana ekspresi Jokowi waktu masih kecil, dia melihat pergulatan orang-orang di desa di daerah Jawa Tengah sana. Nasibnya itu juga hampir sama beberapa desa di Indonesia. Ini kalau di beberapa tempat Sumatera itu ada, di Aceh namanya Gambong, kalau di Sumatera Selatan ada Marga, kemudian ada Nagari di Sumatera Barat, Papua ada Kampung, terus kemudian ada atau Inmeto dan seterusnya. Nah, cerita yang disajikan oleh Darmawan dalam buku ini sebetulnya lebih menggambarkan seorang pemimpin kalau memikirkan Indonesia, ya memikirkan desa itu gitu. Sebenarnya ide pokoknya itu. Ada pengakuan, terus desa sekarang punya kewenangan, Mas Hens, ya. Sehingga yang tadi diantarkan, mengapa desa itu diubah dari objek menjadi subjek. Dulu ada uang juga, tapi dia nggak punya kewenangan untuk menggunakan uang itu dengan cara apa diorientasikan. Sekarang punya gitu. Nah itu saya ingat itu dalam tulisan ini juga direkam saya bagaimana Presiden Jokowi di Boyolali kepala desa dikumpulin gitu. Idenya adalah kalian harus berbuat sesuatu. Dan sebagai pemimpin desa dengan perangkat yang ada harus buat komitmen itu diwujudkan, memberdayakan desa. Tadi infrastruktur gitu, contohnya itu. Tapi pemanfaatan dana desa tidak hanya infrastruktur, tapi juga untuk pemberdayaan yang tujuannya sebetulnya waktu itu adalah ya ini saatnya desa mendapatkan kue sesungguhnya gitu. Anda bayangkan Mas Yen, saya juga baca buku ini ya soal bagaimana komitmen Jokowi di Papua. Nah, Papua ini kan mengalami marginalisasi, kemudian dibuka lewat pembangunan infrastruktur. Kampung di sana itu, waduh, jauhnya luar biasa jaraknya. Nah, karena itu saya bayangkan inilah karakter pemimpin yang memang harus diwujudkan, mendekatkan pengambilan keputusan pada rakyat, dan kue itu yang begitu jauh didekatkan pada rakyat. Contohnya dana desa itu salah satu contoh aja. Anda tadi menyebutkan Pak Jokowi itu mendahulukan yang terpinggirkan. Bagaimana Anda melihat tipologi karakter kepemimpinan Pak Jokowi dalam hal ini? Secara simbolik tidak terlalu sulit. Ya saya ingat betul ya ketika Jokowi itu dulu mengenalkan blusukan. Blusukan itu sederhana konsepnya.
Beliau itu tidak ingin hanya dapat lihat laporan. Yang dilaporkan ini dalam pembangunan itu kan mereka. Nah, terpinggirkan, ya dia harus datangi itu gitu. Itu contoh. Kedua, desa. Saya ingat tuh waktu jadi gubernur sebelum jadi presiden, melihat kampung yang kumuh itu kayak apa gitu. Pembangunan terlaksana nggak? Ini untuk siapa gitu? Datangi. Nah, ketika jadi presiden di awal pun punya komitmen soal Papua, kedua juga gitu. Nah, selama ini yang disebut terpinggirkan tidak memperoleh akses, itulah rentannya ikatan keindonesiaan. Nasionalisme itu jangan hanya bias kota gitu loh maksudnya. Nasionalisme itu jangan hanya bias pada institusi besar. Tapi mereka itu yang kalau upacara 17-an aja upacara, tapi giliran pembangunan kok nggak pernah. Nah, di situ yang saya maksudkan. Mereka yang rentan, mereka yang terpinggirkan, termiskin dan terjauh, itulah Indonesia harus menjauh ke sana. Nah, pemimpin harus ke sana. Alamat dan orientasi yang mereka setuju. Saya kira catatan yang dibuat oleh buku ini saya kira memberi hal itu. Nah, saya ingin mengatakan lebih jauh bahwa mendahulukan kelompok yang terluar, termiskin atau kelompok marginal karena merekalah yang rentan atas bangunan ke Indonesia. Nah, maka itu ketika dulu ada sentralisasi, sekarang ada desentralisasi. Desentralisasi itu harus menyentuh pada wilayah yang pinggiran itu gitu loh maksudnya. Maka itu ketika Presiden Jokowi memberi perspektif tentang desa dalam pembangunan dan dimulai infrastruktur, itu karena banyak sekali urusan infrastruktur nggak banyak di desa gitu maksud saya itu. Nah, sehingga mendahulukan mereka yang terpinggirkan, yang rentan, itu adalah bagian dari wujud komitmen seorang pemimpin. Bung Jito, entitas desa ini sudah menjadi perhatian setiap pemimpin pemerintahan. Apa yang membedakan Pak Jokowi dibanding pemerintahan sebelumnya? Jokowi tidak hanya di pidato, tapi dia bekerja dan bertarung dan juga melindungi. Ini ungkapan yang menurut saya menarik, yang saya selalu garis bawahi. Pemimpin desa jangan dikriminalisasi, jangan takut berbuat inovasi, manfaatkan dana desa itu. Dari sini saya berpikir kecenderungan banyak sekali pemimpin yang mau inovasi di bawah, tapi takut gara-gara administrasi yang berlebihan. Ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi begitu. Tidak banyak itu presiden sebelumnya yang melakukan itu. Gitu. Paling tahunya laporan gitu. Yang penting terekam dalam perencanaan. Tapi apakah dalam perencanaan itu dalam implementasinya menembus? Belum tentu. Maka itu buku ini juga saya lihat mengulas dokumen di dalam riset kita itu begitu banyak bicara soal rakyat. Tapi giliran implementasi, eksekusi, alamatnya pada rakyat, ini soal butuh keberanian dan komitmen. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang membedakan? Jokowi tidak hanya bicara soal kata, tapi kata itu bermakna pada tindakan dan policy yang konkret karena dia punya power. Apa yang menurut Anda Pak Jokowi berani dalam hal ini? Ya karena dia punya kepentingan value, memanusiakan itu. Kalau menggarap desa, ya itulah praktek kemanusiaan. Dan yang kedua, ini mungkin sangat subjektifnya, ya Jokowi punya memori soal desa di mana tereksklusi itu susahnya bukan main. Orang hidup miskin itu, ya dia membaca dari historis dan juga dia berpikir bahwa ternyata tidak sulit melakukan itu, punya power gitu. Nah, pertanyaan kan orang selalu menghitung, wah ini tarik menarik kepentingan sana sini. Itu yang nanti saya ingin ulas bahwa salah satu penting yang perlu dicatat dari karakter leadership Jokowi ini adalah Jokowi ini punya, saya katakan menjadi genre baru dalam leader. Dan ini tantangan buat akademisi maupun Indonesianis atau siapapun mengoreksi orang sekedar teori antara administrator atau solidarity maker gitu. Jadi Jokowi ini kayak memadukan antara solidarity maker sama administrator. Dia juga paham tentang teknokrasi. Buktinya itu tak lihat ngecek betul tentang perencanaan gitu. Sekalipun ya Jokowi punya kelemahan, kadang-kadang itu narasinya bagus tapi di level implementasi di kementerian itu kementeriannya belum diubah itu setup cara berpikirnya. Nah ini PR buat kita gitu. Karena yang disebut reformasi birokrasi misalnya ya Mas Sen, itu kan maunya Jokowi kan
ya cepatlah pelayan pada rakyat, nggak usah berbelit-belit. Bagaimana mungkin kita pelayan publik itu susah diakses, sekarang banyak teknologi. Tapi kan tarik menarik di birokrasi. Saya yakin ini gebrakannya luar biasa yang dilakukan Jokowi. Desa juga begitu. Sekarang kita bicara soal dana desa yang sudah semakin banyak Digelontorkan kepada rakyat. rupiahnya. Ya. Apa yang Anda lihat? Kalau saya ikuti perjalanan sejak undang-undang diterapkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang desa, ya, suka tidak suka, desa ini telah berubah. Dalam Capaian-capaian progresif, baik dari sisi infrastruktur, partisipasi warga, penguatan kelembagaan, ya, isu ekonomi, pemberdayaan ekonomi itu, dan tren tentang penguatan desa dari sisi mereka mengatasi kemiskinan, ya berubah. Gairah orang untuk terlibat pembangunan jauh berbeda sekarang. Bahwa ya ada case misalnya terjadi distorsi seorang pemimpin desa yang menyalahgunakan, persentasenya kecil dibandingkan capaian yang dihadirkan. Itu artinya kalau kita bicara tentang kue pembangunan, gelontoran dana itu makin bermakna. Nah, saya katakan emansipasi sekarang makin meningkat. Anak-anak muda sekarang banyak yang jadi kepala desa. Dulu jabatan kepala desa itu bukan soal karena ada uangnya, bukan. Tapi desa ketika ditransformasikan menjadi subjek, menarik ini gitu. Anda bisa cek ya, misalnya BUMDes di Indonesia itu banyak sekali ngelola sampah, ya. Terus kemudian ngelola wisata desa. Terus kemudian ngelola lahan kritis, ekologi hutan desa dan sebagainya. Kemudian ngelola aspek-aspek tentang kreativitas mereka, SDM mereka, kultur mereka. Jadi ketika undang-undang desa diterapkan, Jokowi menggenjot itu dengan mendorong partisipasi diikuti dana desa gitu. Ini momentumnya ketemu dengan tumbuhnya teknologi informasi. Jadi kalau kita dulu orang miskin mau mengakses sesuatu di desa, sekarang orang di rumah aja bisa ngecek kok BUMDes ini asetnya berapa, dan orang-orang desa bisa. Dulu kan dicekepi sama kepala desa gitu. Ini sebenarnya yang diajarkan oleh Jokowi, transparansi. Yang juga menarik itu menurutku perlu dibaca dari Jokowi itu adalah dana desa itu harus menggerakkan ekonomi desa, harus berputar. Jangan sekedar dibelanjakan keluar. Itu artinya ya BUMDesnya dihidupkan, masyarakat juga berpartisipasi, mereka menikmati, ada padat karya dan seterusnya. Bahwa instrumentalisasi polanya bisa berubah-ubah, itu nanti tantangan buat birokrasi, menerjemahkan itu agar jangan memperumit tapi memudahkan. Saya juga membaca buku ini ada beberapa catatan soal itu gitu. Ada tadi bilang bahwa desa telah berubah. Seberapa dalam? Permukaan atau substansial? Kategori desa di Indonesia itu kan dulu ada desa yang maju, ada yang berkembang, ada yang terbelakang. Ketika sentuhan policy dana desa yang dilakukan, Presiden Jokowi genjot di situ, ada kecepatan yang beda-beda antar desa. Nah, desa-desa yang memiliki sumber daya yang relatif startnya itu lebih dulu gitu, ya mereka cepat sekali gitu. Tapi ini kan ada juga desa-desa yang sejak awal itu problemnya struktural gitu. Udah alamnya nggak cukup subur gitu ya. Elit di kabupatennya itu ruwet gitu, dan mereka nggak dihitung lagi gitu. Nah, oleh karena itu ini semua diperhatikan nih. Nah, caranya gimana? Ada pendampingan desa, Mas. Masih tahu bahwa capaian-capaian perubahan dari dulu berkembang kemudian maju udah banyak. Yang dulunya terbelakang udah banyak. Infrastruktur ada. Kemudian perubahan wajah desa, perencanaannya udah oke sekarang. Terus kemudian tadi ekonomi desa mereka hidup, dan mereka e-commerce ya, perdagangan yang manfaatkan teknologi juga sampai desa. Seberapa gitu. kelihatannya, Bung Cito? Saya katakan ini begitu besar sekarang. Ya, bahwa contoh kasus soal pandemi ini kan semua terpukul, dan desa tentu juga terpukul. Tetapi kerentanan di kota yang kemudian melebar ke desa menjadi buffer, desa menjadi kekuatan pertahanan itu. Mereka yang terhempas akibat sektor jasa hancur pandemi ini ke desa, ini
banyak sekali inisiatif inovasi desa untuk mengatasi pandemi ini, Mas. Maka itu saya bisa cerita, ada kepala desa yang membuat inovasi teknologi mengatasi korban pandemi COVID itu dengan buat aplikasi agar perputaran ekonomi itu juga tetap jalan tanpa mereka guncang begitu cepat gitu. Mereka membuat pasar desa sendiri yang dengan berbasis teknologi. Terus mereka yang kena PHK, mereka juga membuat inisiatif baru. Yang kena COVID, mereka tampung dengan pendekatan baru. Luar biasa. Saya katakan memang belum optimal, tapi jauh lebih maju dibandingkan desa-desa sebelumnya. Ini saya katakan itu bukan berarti PR-nya tuntas, belum. Tapi kita tidak bisa memungkiri capaian besar agenda kita transformasi desa itu, makin kita punya harapan ke sana gitu. Bung Jito, dikatakan bahwa prioritas dana desa itu untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Menurut Anda, apa sudah tepat ini? Jadi awalnya memang infrastruktur, tapi kan itu setelah itu enggak. Mengapa harus begitu? Kalau ada orang ya mencemooh gitu ya, yang kritik itu wajib lah. Tapi kalau mencemooh, ini gimana sih infrastruktur semua? Orang nggak lihat desa itu memang dulu mengapa itu diprioritaskan infrastruktur, karena ya memang jalannya rusak, mereka nggak punya apa itu kantor desa, terus kemudian fasilitas publiknya juga buruk gitu. Maka itu prioritaskan setahun 2 tahun itu awal Undang-Undang 6 tahun 2015 waktu. Tapi semakin ke sini kemudian pemberdayaan, kemudian didorong untuk memberi permodalan pada kelompok miskin, jaminan sosial mereka diperkuat, mereka upaya untuk membuat training penguatan kapasitas pada anak-anak muda, terus kemudian pelaku wisata, kan ke sana. Saya membayangkan di Indonesia itu geopolitiknya yang terjadi gap, Jawa ya, kota yang suburban itu dengan yang pinggiran itu aja beda. Anda bisa lihat kalau di NTT, Maluku, kemudian Aceh, itu juga memiliki jarak. Nah ini yang kemudian mengapa prioritas infrastruktur itu dimaklumi. Tapi itu 1 tahun sampai 2 tahun awal, Mas Jens. Kemudian itu berkembang menjadi komitmen pada pemberdayaan ekonomi, sosial gitu. Dan menurut saya ya konsekuensi dari pembangunan itu memang harus mengalkulasi risikonya gitu. Maka itu saya katakan kalau bicara tentang implementasi pelaksanaan dana desa, maka koreksi dan pembenahannya terletak pada ya instrumennya jangan terlalu rumit, membuat mereka sibuk dengan administrasi dibandingkan nilai-nilai emansipasi, partisipasi dan seterusnya itu gitu. Yang kayak gitu terus-menerus dikoreksi gitu. Nah, karena selama saya mengawal misalnya ya Mas, itu ya banyak sekali hal-hal yang memang harus dibenahi, termasuk pendampingan desa gitu. Dan Jokowi sebagai seorang presiden selalu memang mengingatkan itu, bahwa kita bisa punya capaian itu lebih besar tuh. Dan nanti kita bisa cek ya berapa jumlah BUMDes yang sekarang udah jalan, yang terdaftar maupun jalan, berapa capaian kemiskinan yang bisa dientaskan dari dana desa itu. Memang nggak bisa diukur 5 tahun semata, gitu. Tapi gerak 5 tahun itu sudah cukup terasa, infrastruktur ada, inisiatif banyak, perombakan dokumen perencanaan, sistem informasi jika desa juga ada, gerak kerjasama antar desa, jaringan luar biasa. Dan banyak cerita baik, sekalipun ada cerita ya karena katakan ada desa itu dikasih tahu sekali ya langsung jalan, ini butuh dikasih tahu 10 kali, ini 20 kali. Inilah realitas kita karena ini peninggalan masa lalu gitu. Ya, tapi ini sudah dijawab. Oke Bung Jito, Anda banyak melakukan pendampingan terhadap kegiatan di desa. Tadi Anda sampaikan bahwa dana desa ini sudah juga mendorong geliat ekonomi. Ya. Seberapa jauh ini telah ikut mendorong kesejahteraan masyarakatnya? Nah, kalau bicara soal kesejahteraan kan variabelnya banyak sekali ya, bukan hanya dari sisi soal pendapatan rumah tangga, tapi juga pendapatan desa, kemudian pengeluaran, lalu beban dan sebagainya. Kalau saya bandingkan, sejak desa ini didorong untuk menjadi subjek, mereka punya kemampuan untuk membuat perencanaan di bidang ekonomi, di bidang pembangunan dan lain sebagainya
Ya sekarang orang-orang desa makin peka, makin peduli, nggak bisa cuek lagi. Ya ini terlihat apa? Ini contoh yang paling konkret. Mereka ketika terpukul akibat pandemi COVID, mereka tidak hanya diam di rumah kok, dan tidak hanya menggantungkan pemerintah desa kok. Mereka membuat inisiatif, dan mereka ada pemerintah desa yang aktif kok. Gara-gara apa? Gara-gara mereka punya pengalaman 5 tahun. 5 tahun diterapkan, ada dana desa dikelola gitu. Ini ada, kita bisa buat sesuatu gitu, tanpa harus nunggu kabupaten, tanpa harus nunggu kementerian gitu, gerak gitu. Anda bisa bayangkan perubahan kesejahteraan tidak hanya dilihat pada agregat dari si capaian ekonomi semata, tetapi partisipasi dan peduli mereka untuk bangkit mengatasi ekonomi yang terpuruk, itu juga dorongan welfare. Bagaimana soal pengangguran? Anda melihat ada penurunan juga kah? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dalam cara pandang yang lebih makro, pengangguran di desa itu akibat pandemi yang terakhir ini sebenarnya limpahan juga dari kota gitu. Tapi saya katakan ketika desa itu sudah mulai dibukakan space atau ruang untuk ada semacam lapangan kerja, ada BUMDes, kemudian pengelolaan pertanian juga akan beda, kelompok tani juga makin hidup, ada wisata desa dan sebagainya. Itulah strategi atau impact yang pada akhirnya nanti akan mengatasi secara bertahap soal pengangguran. Maka itu saya usul ke depan kalau desa-desa itu sebagian besar masih punya orientasi melakukan pembangunan pertanian, misalnya negara atau bangsa sekarang atau nasional sekarang komitmen soal pangan ya. Jadikan desa ini sebagai kekuatan. Karena itu mulai dari komitmen mereka untuk melindungi mereka, ya soal kebijakan pertanian, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dan desa itu harus klop. Jangan sampai ini memperkuat dengan pemberdayaan tapi di sini malah merusak kayak gitu-gitu. Nah, saya yakin Presiden Jokowi kalau diingatkan soal ini biasanya langsung bergerak, langsung negur menterinya gitu. Nah, inilah salah satu cara baru yang memang kadang-kadang kayak gitu-gitu lama sekali, tapi saya berapa kali lihat itu Presiden Jokowi lakukan itu. Jadi sekali lagi kalau pertanyaan Anda apakah ya memang jelas mengurangi pengangguran, tapi pengangguran yang selama ini hanya dari desa karena soal pertanian yang tidak diberi perhatian sekarang diberi perhatian. Terus limpahan dari kota tadi, sekarang orang anak-anak muda, gerakan anak muda pergi ke desa banyak sekali arah sarjana garap desa itu, mulai dari garap bidang kebudayaannya, bidang ekonominya, bidang wisata, dan mereka mengolah wajah desa yang dulu identik dengan kemiskinan, identik dengan keterbelakangan menjadi pesona baru karena transformasi desa dengan ekonomi yang lebih berdaya. Saya lihat ada kecenderungan ke sana. Bung Cito, ada sisi lain dari penggunaan dana desa ini. Banyak pemangku kebijakan desa yang berurusan dengan hukum. Bagaimana menurut Anda? Konsekuensi dari pengelolaan sumber daya keuangan seperti dana desa adalah memang mulai dari pencegahan, ya, implementasi, ya, kemudian sampai accountability, ini masing-masing titik harus diperhatikan gitu. Pemerintah memang nampaknya antara instrumen yang dipakai untuk membantu desa dalam hal perencanaan, penganggaran, dan kemudian akuntabilitas itu udah dibuat. Tapi memang dalam beberapa hal harus dibenahi karena masih ada kebocoran munculnya rent seeker, pencari rente, terus orang-orang yang manfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi. Tapi saya katakan jumlah kebocoran itu tidak sebesar APBD ya. Nah, maksud saya ada case itu. Nah, kalau saya berpikir ya memang harus ada refleksi dan koreksi. Tapi koreksi tata kelola dana desa jangan kemudian menjadi alasan mengurangi dana desa atau menghilangkan dana desa, jangan. Karena kalau itu dilakukan itu akan menjadi bumerang dan memperburuk desa, karena itu hak desa juga secara konstitusi gitu. Poin saya adalah kalau ada fenomena itu ya hulunya di mana gitu. Nah, misalnya seseorang yang mengambil atau memanipulasi soal dana desa mulai dari perencanaan bisa dikontrol. Di desa itu ada juga sistem demokrasinya kok, bahwa ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa, parlemennya gitu. Ada juga partisipasi sipil, ada juga teknologi sistem informasi desa. Jadi sekarang ini Mas Jens,
itu APBDes itu ditayangkan di websitenya desa, bahkan itu ditaruh spanduk gede banget tuh, banyak sekali desa melaporkan itu kan, Dan diketahui masyarakatnya. sekarang masyarakat gitu. Dan sekarang pun masyarakat bisa bertanya soal itu. Misalnya dana desa tahun ini ke desa itu berapa sih? Kita bisa cek. Kementerian Keuangan ini rekomendasi Kementerian Desanya sekian. Terus kapan termin ini diberikan? Orang desa bisa ngecek kok jumlah berapa. Ini era transparansi. Kalau ada perangkat desa atau kepala desa ugal-ugalan, masyarakat nanti bisa menggunakan teknologi nyemprit mereka gitu. Karena itu ini PR buat kita, dinas di kabupaten, kementerian di tingkat nasional, kemudian dinas di provinsi juga, itu jangan pernah berpikir kebangkitan desa itu menjadi ancaman kabupaten. Bukan. Kalau desa bangkit berdaya karena kewenangan yang dimiliki, itu beban kabupaten jadi ringan. Tapi bukan berarti kabupaten nggak peduli, nggak boleh dong ya, tetap harus punya komitmen memberi supervisi, membantu mereka, jangan mempersulit kayak gitu loh. Nah ini kan dana desa ini transfer itu transito ya, itu dititipkan gitu. Nanti hak desa bisa mengambil itu dengan beberapa syarat. Tapi sekali lagi dana desa itu milik desa, bukan milik kabupaten. Itu milik desa ya, dititipkan lewat kabupaten dari APBN, dan itu hak melekat dari desa. Negara merekognisi, mengakui desa, negara memberi kewenangan, otorisasi, rekognisi, otorisasi, dan redistribusi. Redistribusi adalah dana desa. Jadi dana desa itu sesungguhnya adalah konsekuensi dari kewenangan yang dimiliki dan pengakuan dari negara. Konkret. Maka itu Presiden Jokowi tak lihat juga ini dalam buku ini. Wajar kalau pidatonya begitu. Jangan dikriminalisasi itu perangkat desa. Jangan takut beratnya. Yang penting kalian benar jalankan sesuai dengan apa yang mandat konstitusi. Kalau Anda dikriminalisasi akan saya kejar. Gitu maksudnya itu. Itu artinya inovasi desa untuk transformasi desa harus tetap jalan. Oke. Anda tadi mengatakan bahwa saat ini itu adalah era kebangkitan desa. Tetapi di sisi yang lain, budaya konsumerisme juga melanda desa. Banyak orang jual tanah untuk beli motor, beli mobil. Bagaimana Anda lihat fenomena itu? Ya, di beberapa hal memang itu menjadi perdebatan kita. Ketika desa diberikan kewenangan, di situ pula ideologi diperlukan. Seorang pemimpin harus punya ideologi. Kepemilikan tanah itu, pemilikan pada rakyat itu harus ditunjukkan pada bagaimana perlindungan atas tanah, aset desa. Beberapa forum saya selalu katakan, buat perdes untuk melindungi tanah-tanah yang ada itu, dan buat rakyat petani desa itu nyaman dengan memilih sebagai profesi petani. Nah selama petani nggak dilindungi, pupuk mahal, aset-aset dia itu terbelengkelai karena produksi pertanian juga mahal, orang pasti jual itu. Sementara akan ditangkap oleh mereka-mereka pemodal yang kemudian membeli sekian itu. Nah pertanyaan saya adalah, di situ desa punya kewenangan untuk melakukan proteksi, perlindungan atas sumber daya aset-aset desa. Nah kabupaten juga punya skema mestinya tata ruang dalam pengembangan. Kalau komitmennya nggak pertanian ya mungkin misalnya di bidang perindustrian lokal ya komitmen pada rakyatnya itu harus kuat gitu. Nah sekarang poinnya apa Mas Yen? Desa punya cara dan kewenangan untuk bergaining. Nah itulah yang kita perjuangkan dalam undang-undang desa itu. Tidak hanya bicara soal kewenangan, tapi juga bicara soal ideologi. Apa ideologinya? Ya tanah, pertanian ya harus berpihak, regulasinya harus melindungi pertanian itu. Supaya apa? Lah kalau petani hanya dipuji-puji lewat kampanye, tetapi polisinya tidak melindungi petani, orang akan marah. Gimana? Dan ini real. Nah karena itu beberapa kali saya lihat, itu Presiden Jokowi menyampaikan itu, ya kita lindungi pertanian. Makanya membaca bagian sertifikat itu tidak diletakkan pada sekedar redistribusi, tapi ideologi pro pertaniannya harus ada, pro pangan. Nah, sekarang ini kampanye pro pangan nih. Nah ketika kita bicara tentang pro pangan, pertanian menjadi kekuatan kita. Caranya apa? Ada sertifikat yang diberikan, tapi juga harus ada komitmen kementerian itu dan dinas itu melindungi pertanian itu.
Jangan sampai jadi sertifikat kemudian dijual gitu loh. Nah, yang kayak gini-gini ini kan butuh memastikan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sampai ke bawah. Nah, mengawal lini-lini titik rentan itulah menjadi PR kita. Nah, karena itu saya percaya mengawal desa itu berarti mengawal Indonesia gitu. Pertanyaan terakhir, Bung Cito. Ya. Apa kritikan Anda atau masukan Anda untuk Pak Jokowi terkait terutama pemberdayaan masyarakat desa? Oke. Saya tadi utarakan Presiden Jokowi punya komitmen dari sisi pembelaan pada rakyat, pada petani, pada desa. Dan itu real terwujud dalam skala yang makro. Tapi kelemahan Jokowi adalah kurang mengawal barrier-barrier di level kementerian dan kabupaten itu. Sehingga rakyat desa yang merasakan harapan besar dari Presiden Jokowi di level desa itu sekarang hambatannya di level kementerian. Entah itu PP-nya, permennya, peraturan menterinya, kemudian di level kabupaten dinasnya itu. Nah, itu harus direform. Karena itu narasi besar Presiden Jokowi tentang desa itu juga harus diikuti aparat-aparat di kementerian, di Pemda ya, yang memang pro desa. Itu ini salah satu catatan saya, kelemahannya kadang-kadang Jokowi bisa marah gitu. Loh, kok hasilnya kayak gini gitu ya, karena memang kenyataannya bottleneck-nya itu di level kabupaten gitu. Nah, itu harus kawal gitu. Maka itu saya katakan berapa kali penanganannya itu harus solid gitu. Nah, tapi saya katakan evaluasi atas ini semua membutuhkan komitmen bareng. Dan saya berharap Presiden Jokowi ini di atas semua, di luar soal keberhasilan yang beliau capai sebagai pemimpin, juga barrier-barrier di bawah itu perlu diurai. Dan saya yakin sumbatan-sumbatan itu yang akan nanti menjadi jalan keluar kalau dibuka gitu, percepatan transformasi desa. Sehingga desa menjadi subjek, rakyat pertaniannya juga menjadi oke, itu akan sampai. Karena peluangnya ada, kesempatannya ada, dan komitmen Presiden ada. Tinggal tadi loh, Menteri Dirjen yang kira-kira nggak mengawal polisinya untuk pro desa, entah diganti, dijewer atau apa, nggak apa-apa itu, karena Presiden bisa melakukan itu. Dan saya ini beberapa kali ya diskusi ya dengan segala akses ya terbatas saya, komitmennya Presiden luar biasa gitu. Tapi kalau di level dirjen, direktur gitu, di kementerian, kemudian dinas itu set up cara berpikir yang nggak berubah, nanti ya nggak sampai-sampai gitu. Tapi sekarang ada kemajuan, tapi kritik yang tadi sampaikan itu, Presiden Jokowi perlu membuat tim gerilya untuk mengatasi sumbatan-sumbatan itu di level kementerian, di level Pemda provinsi, di level kabupaten. Saya kira itu. Terima kasih, Bung. Ya. Pemirsa Cemara 19 Channel, demikian diskusi saya dengan Dr. Ari Sucito, peneliti dan analisis kebijakan desa yang telah memberikan kesaksian bagaimana dana desa mampu mengatasi kemiskinan dan menggerakkan desa. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi Anda. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Tetap optimis dan wassalamualaikum. Cemara 19 Channel ingin memberikan perspektif. Kita ingin mengawal sejarah bangsa Indonesia. Kita ingin melihat Indonesia pada tahun 2045 nanti, yaitu 100 tahun proklamasi kemerdekaan kita. Menjadi negara yang sudah sepenuhnya maju, berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya di Amerika, Eropa, dan Asia. Karena itu tugas besar pemerintahan Presiden Jokowi sekarang adalah untuk memastikan bahwa fondasi kemajuan tadi memang bisa diperkuat untuk mencapai mimpi besar kita. Cemara 19 Channel menjunjung tinggi kebinekaan. Kita juga mendorong perdamaian dan kerjasama. Kita ingin maju, kita ingin damai, dan kita ingin saling merangkul antar sesama elemen bangsa. Karena itu jurnalisme kami selalu menunjukkan jurnalisme bersahabat,
Karena itu, Cemara 19 Channel ingin mengawal itu semua, ingin memberikan perspektif, menggali apa-apa saja langkah-langkah penting yang telah dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi, dan langkah-langkah apa saja yang masih perlu dilakukan dalam sisa masa 3 tahun lebih terakhir ini. Kita akan membahas masalah-masalah yang bersifat strategis, fundamental, tetapi kita juga akan mengikuti perkembangan isu-isu keseharian, perkembangan peristiwa politik, peristiwa ekonomi, peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi kami ingin menggabungkan apa yang bersifat strategis dengan apa yang bersifat taktis. Banyak kebijakan penting yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, tetapi sebagai kebijakan, ada kebijakan yang rumit untuk dimengerti, membutuhkan perspektif, ada juga kebijakan yang dapat langsung dipahami dengan baik. Karena itu tugas kami adalah mengurai segi-segi kebijakan sehingga pengertian masyarakat akan tersusun lebih baik. Para pembicara, para komentator, para penanggap, para pembahas di dalam Cemara Channel akan terdiri dari berbagai lapisan orang-orang yang memang mampu, orang-orang yang memiliki perspektif dan memiliki kejelian untuk melihat apa yang penting dan apa yang tidak penting, apa yang harus terus didorong dan apa yang harus terus dikembangkan oleh pemerintahan yang ada sekarang ini. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan pilihan-pilihan alternatif, pandangan, komentar, perspektif yang akan sangat bermanfaat untuk mengerti apa yang terjadi hari ini dan insya Allah di hari-hari mendatang. Tujuannya kembali seperti tadi, untuk mengawal perjalanan sejarah bangsa Indonesia agar apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan, yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Apa yang terjadi hingga kita merayakan kemerdekaan 100 tahun Republik Indonesia memang menuju pada jalan yang senantiasa memperkuat kemajuan kita bersama. Cemara 19 Channel juga akan selalu membela kebenaran, meluruskan yang belum lurus, akan merangkul mereka-mereka yang masih berseberangan. Kita ingin membangun konsensus yang dasarnya adalah fakta dan kebenaran. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai. Saksikan terus Cemara 19 Channel. Like, comment, share, dan subscribe.